Bab 12. Mak Dami masih menyimak ketika para iparnya itu bergantian bicara. Wanita itu memilih bungkam, tak sepatah kata pun keluar dari bibirnya. Lebih bagusnya sekarang mari kita ke kantor balai desa saja. Petugas yang memakai pakaian dinas khas pegawai negeri sipil itu memberikan saran. Tanpa berkata, Mak Dami kemudian bangkit, semuanya yang ada di ruangan itu pun ikut berdiri. Iya Mbak, yuk, biar lebih jelas, timpal Lika. Sementara Biran dan Warso hanya diam saja. Mereka sebenarnya merasa senang karena tak ada perlawanan yang berarti dari iparnya itu. Ada sedikit rasa lega karena apa yang mereka khawatirkan tidak terjadi. Baiklah Pak, apa saja yang harus saya persiapkan? Tanya wanita senja itu pada petugas balai desa. Surat tanahnya saja Bu, nanti di balai desa akan dibuatkan yang baru, sahutnya ramah. Tanpa berkata, Mak Dami kemudian bangkit. Semuanya yang ada di ruangan itu pun ikut berdiri. Mak Dami beranjak masuk ke kamar untuk mengambil surat-surat yang dibutuhkan. Sebisa mungkin wanita itu menahan amarahnya. Mak Dami memeluk surat tanah itu sambil menangis dalam diam. Ini adalah haknya, tapi jika dia mempertahankannya, maka akan terjadi perpecahan dengan keluarga mendiang suaminya. Dia tak ingin tahu itu terjadi. Walau sekarang pengikat antara mereka sudah tiada, Mak Dami tetap ingin menjalin silaturahmi. Semalam Mak Dami tidak bisa istirahat dengan tenang. Wanita senja itu memikirkan apa akibatnya jika dia mempertahankan haknya. Mereka pasti akan memusuhi Mak Dami dan anak-anaknya. Mak Dami tak ingin itu terjadi. Semuanya telah selesai, mereka semua tersenyum bahagia keluar dari kantor balai desa karena mendapatkan apa yang mereka inginkan. Jangan lama-lama Mbak Yu, tolong segera digempur rumahnya karena aku akan segera membangun rumah di situ, ujar Bira mengingatkan iparnya itu. Mendengar ucapan Biran, Mak Dami menghela napasnya kemudian mendekatinya dan iparnya yang lain. Kamu tenang saja Ran, tunggu tanahnya diukur dulu. Lagian gak semudah itu membongkar rumah. Aku harus mencari hari baik dulu. Sabarlah, yang penting keinginanmu sudah terwujud kan? Bersabarlah, jangan geresah gerusuk. Ingatlah Ran, aku ini bukan orang yang serakah. Setelah berkata demikian, Mak Dami langsung meninggalkan tempat itu. Ayo Sur, ajaknya pada Surti. Karena sudah tidak ada lagi yang harus dibahas dengan para iparnya. Sampai di rumah sudah ada Pak Heri yang menunggu di teras. Maaf Pak, saya tadi ke balai desa, Bapak jadinya menunggu, ucap Surti karena merasa tidak enak hati. Gak apa-apa Mbak, sahut mantri hewan itu sambil bangkit dari duduknya lalu bersiap melakukan tugasnya. Langsung aja ya Pak, mari silahkan ke belakang, ajaknya pada lelaki yang memakai sepatu bot itu. Setelah sampai di kandang, wanita itu langsung mempersiapkan air di ember dan tali tambang. Surti sudah terbiasa membantu mantri hewan menyuntik kawin sapi. Jadi tak bingung lagi dengan apa yang harus dilakukan. Ini baru yang pertama ya Mbak? Tanya Pak Mantri sambil menyiapkan alat suntiknya. Iya Pak, jawab Surti sambil mengelus leher sapinya biar tidak berontak. Sudah, mantri hewan itu membuang selontongan tangan yang terbuat dari plastik, kemudian mencuci tangannya. Sapi ini bagus buat indukan, Mbak, lanjut Pak Heri. Badannya panjang dan tinggi. Lanjutnya memuji sapi milik Surti itu. Ibunya Wahid itu manggut-manggut mendengarnya. Berapa Pak? Tanya Surti kemudian. 50.000 Mbak. Oh nggih niki Pak, suwun nggih, ucap Surti sambil menyerahkan selembar uang berwarna biru. Malam ini Mak Dami meminta Surti untuk menghubungi Murti. Dia menyuruh Murti untuk datang ke rumah. Sudah kamu telepon adikmu Sur? Tanya Mak Dami saat mereka tengah duduk sambil menonton televisi. Sudah Bu, jawab Surti datar karena sedang memperhatikan serial televisi yang ditontonnya. Lagi pula Surti tak ingin banyak bertanya pada wanita yang telah melahirkannya itu. Untuk apa dia meminta Murti datang? Nenek, Wahid yang baru datang dari musola berlari menghampiri Mak Dami. Wahid kok nggak ucapin salam? Tanyanya sekaligus mengingatkan cucunya.
Oh iya, lupa Nek, kata Wahid sambil tersenyum nyengir. Assalamualaikum. Bocah itu mengucap salam yang dimirip-miripkan kayak Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Nah gitu dong, ini baru cucu nenek yang pinter. Sini salim dulu, ucap Mak Dami sambil mengulurkan tangannya. Wahid menyambut uluran tangan keriput neneknya dan menciumnya cukup lama. Tak lama kemudian terdengar suara mobil yang berhenti di depan rumah, membuat Wahid langsung berlari keluar. Ye, adik Rido datang, seru bocah itu sambil bersorak kegirangan. Ibu, nenek, Dik Rido kesini sama Bibi Murti dan Paman Arif, teriak Wahid bersemangat menyambut keluarga bibinya itu. Begitu juga dengan Rido. Bocah menggemaskan itu juga terlihat bahagia bertemu dengan kakak sepupunya. Melihat kehebohan keponakannya, Murti pun mencolek pipi gembul Wahid. Yuk masuk, kakak adik, ajak Murti pada kedua bocah itu. Assalamualaikum, seru Murti setelah memasuki rumah. Waalaikumsalam, balas Mak Dami yang sudah berdiri bersiap menyambutnya. Bu, Murti mencium tangan ibunya. Sekejap kemudian wanita berbeda generasi itu sudah berpelukan. Ponakan Bude udah datang, ucap Surti dari dalam. Dia menghampiri Rido dan mencium pipinya bergantian dengan pipi gembul putranya. Mereka semua berkumpul di ruang tengah, sedangkan Wahid dan Rido sudah asik bermain mobil-mobilan. Mak Dami menceritakan semuanya kepada Murti. Dia juga mengutarakan maksudnya yang meminta Murti datang. Mur, setelah kejadian semua ini ibu jadi berpikir, gini, mumpung ibu masih ada, masih hidup, ibu akan memberikan hak kalian masing-masing. Mak Dami menjeda kalimatnya sementara kedua kakak beradik itu diam menyimak. Setelah dilakukan pengukuran nanti, secepatnya ibu akan membongkar rumah ini, biar semua lekas selesai dan tak ada lagi rasa iri dan dengki. Lanjut wanita senja itu. Surti dan Murti masih diam, mereka membiarkan ibunya menyelesaikan bicaranya. Mur, nanti kalau rumahnya sudah jadi akan ibu kasihkan ke mbakmu. Tak akan namakan mbakmu ya, Ndok. Tentu kamu masih ingat dulu, pembangunan rumahmu itu dibiayai sama bapak dan ibu. Lanjut Mak Dami. Murti mengangguk membenarkan ucapan ibunya. Sedangkan sawah yang sekarang masih disewakan nanti akan menjadi milikmu. Tinggal satu panenan lagi. Setelah itu terserah mau kamu kelola sendiri atau kamu sewakan lagi. Mak Dami berbicara sambil menatap kedua putrinya bergantian. Dan sawah yang dikelola suamimu Sur, itu akan menjadi milik kalian. Secepatnya urusi surat-suratnya, langsung kalian sertifikat sekalian. Mak Dami kembali menjeda bicaranya. Untuk sapi yang ada saat ini itu juga milik mbakmu ya Mur. Kamu jangan menanyakannya, punya ibu sama bapak sudah habis buat berobat. Tinggal dua itu sekarang menjadi hak Peko. Karena selama ini dialah yang merawatnya. Kamu juga sudah mencicipi uang sapinya toh. Canda Mak Dami di akhir kalimatnya yang panjang. Mereka pun tertawa bersama. Mereka sudah setuju dengan keputusan Mak Dami. Secepatnya mereka akan mengurus semuanya biar tidak terjadi seperti yang ibu mereka alami saat ini. Urusan ukur-mengukur sudah selesai. Patok pembatas juga sudah dipasang di setiap bagian masing-masing. Besok adalah hari baik untuk membuat pondasi. Mak Dami tak akan merobohkan rumahnya sebelum rumah yang baru selesai dibangun dan siap huni. Walah Mbak Yu, mau dirobohkan kok nanti nek selesai pembangunan rumah. Kelamaan. Biran tiba-tiba muncul dan sudah berdiri di samping Mak Dami. Kapan datang Ran? Ngagetin orang aja. Mak Dami sedikit menggerutu dengan sikap iparnya itu. Barusan Mbak Yu, Mbak Nek sampean mau bongkar aja, kenapa nunggu pindah segala sih? Protes Biran lagi. Aku juga ingin membuat rumah Mbak, gak kamu aja. Sebenarnya Mbak Dami sudah malas menghadapi iparnya yang satu ini. Lelaki kok cerewetnya minta ampun, geram hati Mak Dami. Rasanya ingin dilama-lamain proses pembongkaran rumahnya, biar nyahok sekalian.